Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Apa kabar bagi kita semua? Semoga sukacita, damai sejahtera menguasai hati dan hidup kita. Karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon kekuatan di dalam Roh Kudus Tuhan untuk mengajari kita. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan sang pemilik kehidupan kami. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang senantiasa ada selalu untuk kami. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mohon kekuatan dan bimbingan-Mu. Ketika kami merindukan firman Tuhan, kami ingin mendengarkannya. Biarlah semoga melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami. Bagaimana Tuhan mengajak kami untuk terus menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini terambil dari kitab Markus 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia pada saat itu, pada masanya Dia ada, ternyata menimbulkan banyak gejolak dan konflik. Setiap apapun yang dilakukan oleh Yesus, semuanya menjadi sorotan bagi banyak orang, terlebih-lebih orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga orang-orang yang berkecimpung di tengah-tengah pemerintahan. Mengapa terjadi hal demikian? Karena mereka merasa bahwa Yesus adalah saingan mereka, bahwa Yesus adalah penghambat kemajuan mereka, bahwa Yesus adalah tantangan atau boleh dikatakan sebagai ancaman untuk mereka bisa terus mendapatkan kuasa sebagaimana yang mereka alami, nikmati selama ini. Kehadiran Yesus menimbulkan kegelisahan, sehingga apapun yang dikatakan Yesus, apapun yang diucapkan Yesus, mereka selalu berpikir apa yang harus dikatakan untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Maka pada saat ini ketika mereka melihat mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak? Inilah yang mereka pertentangkan dan persoalkan. Mereka bertanya kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi sementara murid-murid-Mu tidak? Itu pertanyaan mereka. Dan Yesus menjawab dengan satu perumpamaan bagaikan satu kiasan. Bukan Yesus menjawab secara langsung, tapi Dia mengatakan bahwa dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Selama mempelai itu bersama-sama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Artinya Yesus mau tekankan adalah kebersamaan mempelai antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan istri. Ketika mereka bersama, mereka tidak akan berpuasa. Dan Yesus menggambarkan bahwa antara Dia dengan semua pengikutnya bagaikan sepasang mempelai. Maka Dia katakan selama mereka masih bersama, mereka tidak akan berpuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Apa arti firman ini bagi kita pada saat ini? Firman ini mengingatkan kita bahwa memang puasa atau berhenti, karena ketika kita belajar tentang untuk memahami puasa, itu artinya bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak bekerja, atau walaupun kita bekerja akan dibatasi. Hanya sekitar rumah. Kalau kita keluar rumah itu merupakan satu pelanggaran terhadap hari puasa. Dan juga ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, termasuk mengasihi, memperhatikan orang lain, itu juga melanggar aturan berpuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama Tuhan bersama kita, kita tidak akan bisa berpuasa. Kita tidak akan mungkin berpuasa untuk melakukan hal ini tadi semua. Tidak mungkin kita berhenti untuk mengasihi. Tidak mungkin kita berhenti untuk menyatakan kehendak Tuhan. Tidak mungkin kita berhenti untuk menyampaikan kabar baik, untuk melakukan kebaikan, untuk menolong sesama. Sebagai orang percaya, sampai pada saat ini kita yakin bahwa kita sebagai mempelai Tuhan, kita adalah pasangan Tuhan, kita adalah mempelai perempuan Tuhan. Tuhan adalah mempelai laki-laki. Sebagaimana perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, ketika mempelai laki-laki belum datang, mempelai perempuan semua menunggu. Nah, kita ini adalah ibarat mempelai perempuan, dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Kita adalah mempelai, kita adalah pasangan, dan kita yakini bahwa sampai pada saat ini Tuhan selalu ada bersama kita. Artinya bahwa kebersamaan kita dengan Tuhan, adanya Tuhan di dalam hidup kita, menyatakan kepada kita, kita tidak akan pernah berpuasa untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyatakan kabar baik, baik melalui kata-kata, juga melalui perbuatan kita. Kita tidak akan berhenti dalam pelayanan kita. Gereja-gereja Tuhan tidak akan berhenti dalam pelayanan sampai pada saat ini. Ketika kita menyadari bahwa Allah Tuhan tetap ada dalam hidup kita, maka puasa itu tidak akan pernah ada. Puasa melakukan kehendak Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, tidak akan pernah ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah katakan, sekarang sering sekali kita mendengar istilah, mengapa kamu tidak pergi ke gereja? Mengapa tidak mengikuti ibadah rumah tangga? Mengapa tidak mengikuti persekutuan-persekutuan orang percaya yang dilakukan oleh gereja? Maka mungkin ada orang mengatakan, ini adalah waktunya untuk istirahat. Kami sedang cuti untuk beribadah. Kami sedang berpuasa. Kami tidak bisa karena sekarang adalah masa pandemi COVID-19. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyembah Tuhan tidak dibatasi oleh situasi. Karena Tuhan ada bersama kita dimanapun kita berada. Menyembah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya, tidak akan pernah puasa. Kita tidak akan pernah puasa untuk itu. Kita tidak akan pernah istirahat. Kita tidak akan pernah cuti untuk melakukan semua itu. Karena Tuhan ada selalu bersama kita. Menyembah Dia, melakukan kehendak-Nya, tetap ada, tetap mendapat kesempatan. Semua kita mendapat kesempatan untuk melakukannya. Jangan pernah alaskan, jangan pernah kita katakan bahwa pandemi COVID-19 membuat kita tidak melakukan pelayanan kita. Karena memang adanya COVID-19 juga adalah kehendak Tuhan. Pasti ada rencana baik Tuhan untuk dunia ini dengan terjadinya pandemi COVID-19. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu, untuk menyatakan sesuatu. Dan kita lakukan itu semuanya. Kita harus berhikmat. Kita mengikuti protokol kesehatan. Kita berdoa mohon perlindungan Tuhan. Maka semuanya akan baik-baik saja. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita rasakan
kita nikmati kuasa Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan cara melakukan, menyaksikan kehendak Tuhan melalui semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk melakukan kehendaknya di dalam setiap kesempatan yang ada. Karena pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Semangat melakukan kehendaknya, tetap sukacita, tetap bahagia untuk menyaksikan tentang kuasa kemuliaan Tuhan selagi masih ada kesempatan. Seperti yang Yesus katakan, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tuhan tidak pernah, belum diambil dari kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Itu artinya bahwa kita belum waktunya untuk berpuasa. Mari kita terus semangat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa belum waktunya kami berpuasa. Belum waktunya kami untuk menjauhkan diri kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kami masih punya waktu. Hidup kami masih punya waktu untuk melakukan dan menyatakan kehendak Tuhan melalui kata-kata dan perbuatan kami. Ajar kami Tuhan, sekalipun tantangan pada saat ini yang cukup besar, pandemi COVID-19 yang membuat kami untuk diajak mengikuti protokol kesehatan. Terkadang itu juga menjadi alasan kami untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Ajar kami ya Tuhan melalui firman yang kami dengarkan hari ini. Mengingatkan kami, ajar kami, tolong kami untuk senantiasa merasakan kehadiran Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan pernah berhenti selagi masih ada kesempatan. Karena akan tiba waktunya kami akan beristirahat. Tapi sebelum kami beristirahat, ajar kami untuk melakukan kehendak Tuhan, memaksimalkan hidup kami, menyatakan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Kami berdoa untuk situasi jemaat Tuhan pada saat ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, bantulah setiap gerejamu dalam mengatasi pergumulan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada untuk gerejamu. Sehingga gereja Tuhan tetap mampu menyaksikan kebenaran firman-Mu dan menyaksikan kehendak Tuhan di dalam kasih, kesetiaan bagi sesama manusia. Terima kasih juga kami ucapkan kepadamu ya Tuhan untuk kehidupan kami semuanya yang pada saat ini kami masih diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, kami dan keluarga kami juga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semuanya. Berikan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami juga teringat akan orang-orang yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Pandemi COVID-19 yang mereka rasakan pada saat ini ada dalam tubuhnya. Siapapun mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik dalam isolasi mandiri atau di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan memberikan kuasa-Mu untuk menjauhkan virus ini di dalam dirinya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya setiap orang yang sakit Tuhan mampu menyembuhkannya. Dan Tuhan bisa kalau Tuhan mau. Oleh karena itu jamahlah mereka, sentuhlah tubuh mereka. Sehingga kesehatan yang datangnya dari Tuhan menjadi milik mereka. Terkhusus kami berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami, Bapak Eva di Kabanjahai yang mengalami sakit Parkinson. Dan juga Valen Pranginangin yang sakit amandelnya, dan Ibu Erlindawati Tarigan yang mengalami penyakit stroke dan baru operasi katup jantung, dan juga Bapak Artania Pelawi yang mengalami sakit stroke. Berkati semua orang-orang yang kami kasihi ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tambahkan kesehatan mereka, baharui
hidupnya, tubuhnya, sehingga dia mendapat kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Dan sentuh hatinya, sehingga mereka juga tetap semangat, tetap sukacita, tetap bahagia untuk menantikan karya Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk semua anak-anak kami yang berjuang untuk menggapai masa depannya. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Dan setiap orang tua kami juga yang sudah lansia, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sungguh-sungguh sukacita, kebahagiaan, dan kecukupan bagi mereka. Inilah doa harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan pada saat ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan, tetap semangat menjaga hati, supaya senantiasa ada kebahagiaan, ada damai sejahtera di hati kita semuanya. Terima kasih.